Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang super hebat, ketemu lagi di sesi ketiga di VCT Batch 6. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai host. Kemudian yang akan menjadi moderator adalah Bapak Dr. Uus Rustiman, dan juga yang akan menjadi presenter adalah Bapak Muman Andriawan, MKom. Selamat datang kepada yang sudah hadir, Bapak Instruktur, Pak Asep, juga Ibu Siti Nurdini. Selamat datang, dan juga peserta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk menghemat waktu, saya serahkan tongkatnya kepada Pak moderator yang akan dipegang oleh Pak Dr. Uus Rustiman. Silakan Pak Uus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Zulfikar sebagai host yang telah memberikan tongkat kepada saya sebagai moderator. Yang kedua, tentunya kami sampaikan hormat dan permohonan arahan dan bimbingnya selalu, khususnya dari Pak Asep dan Bu Siti yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir, dan kami haturkan terima kasih dan jazakumullahu khairan. Yang tak kalah tentunya alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir Pak Muman Andriawan, MKom, Master Komunikasi, yang telah siap memaparkan terkait tema materi yang sangat luar biasa menarik, yaitu membuat player dengan Corel Draw X7. Yang menambah menariknya tentunya adalah pemateri. Beliau S1 dan S2 basicnya tentunya dari IT apa ya? Dari IT ya. Iya, IT. Artinya beliau sudah memahami betul A sampai Z terkait materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, beliau juga sekarang dosen di salah satu perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat, Pak ya? Iya, Pak. Pak dosen juga nih, Pak Muman. Sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hebat, kita langsungkan saja kepada
dengan menekan Ctrl Ctrl ditambah N atau Ctrl New. Selanjutnya, setelah membuat lembar kerja baru, kita harus membuat ukuran dari lembar kerja yang akan dibuat. Di sini kita akan contoh membuat flyer dengan ukuran kertas HPS atau F4 gitu ya. F4 ukurannya 25 cm dan 35 cm. Height-nya portrait dan landscape. Cara kedua, cara import gambar ke lembar kerja. Oke, setelah membuat lembar kerja baru, tentunya kita harus memasukkan gambar yang akan dibuat sebagai flyer ini, sebagai background-nya. Yang pertama, tentunya harus download dulu kalau saya biasa mendownloadnya di PNG Guru. Di sini background tinggal kita pilih, misalkan background animasi. Jadi sudah banyak background yang tersedia di PNG Guru. Kita ambil contoh yang ini yang sudah ada. Oke. Lalu kita download background yang ini. Oke, setelah di-download, kita masukkan. Cara masukkan gambar yang telah di-download, itu tinggal memilih gambar yang akan dimasukkan, yang telah di-download tadi, atau gambar yang sudah ada. Ini, di-drag, dengan cara di-drag, masukkan ke lembar CorelDRAW. Hingga akan masuk seperti ini. Lalu sesuaikan ukuran gambar yang dimasukkan tadi dengan lembar kerja yang telah kita buat. 535 ini 25 cm sama 35 cm. Oke, background atau input gambar yang telah diunduh sudah dimasukkan ke lembar kerja baru. Tentunya untuk gambar bisa pilih atau dimasukkan banyak. Caranya sama, download dulu, kemudian setelah download tinggal drag, pilih gambar, lalu drag, masukkan ke lembar kerja seperti ini. Pilih, lalu drag atau dimasukkan ke lembar kerjanya. Oke, kemudian atur besaran gambar sesuai dengan yang diinginkan. Hingga seperti ini. Oke. Background sudah jadi, gambar dan sebagainya. Tinggal yang selanjutnya yaitu membuat desain tulisan di CorelDRAW. Oke, tinggal memasukkan tulisan yang ada di yang akan kita buat. Di sini bahasannya yaitu tentang membuat flyer. Misalkan yang ini. Yang telah saya buat itu mana ya? Membuat flyer dengan CorelDRAW. Oke.
Cara masukkan tulisan dengan cara memilih tool yang ada di sebelah kiri. Yang ada huruf A-nya. Di sini ada tulisan text tool. Artinya untuk menginputkan atau memasukkan tulisan ke lembar kerja. Oke, kita pilih dulu. Setelah diklik atau diklik, lalu kita tulisannya masukkan. Tulisan sudah ada. Oke. Sini sudah ada tulisan membuat flyer, tinggal diketikkan. Kemudian selanjutnya desain dari tulisan ini biar ada variasi, tidak seperti hitam gini. Tentu di sini ada properties dari objek yang ini, objek tulisan. Kita pilih objek propertiesnya, lalu pilih huruf A, ini bordernya berapa senti, kemudian warnanya misalkan kita kasih biru, jangan biru lah, merah. Kemudian ukurannya biar tebal, makin tebal, jadi semakin tebal. Makin besar ininya, maka semakin tebal kelihatannya. Oke, ini kayak tulisannya putih deh. Nah, ini kita pilih black. Oke. Oke, tulisan sudah dibuat, kemudian desain serta jenis tulisan tinggal pilih dulu tulisan, kemudian di sini ada tulisan yang berbagai macam tulisan yang disediakan oleh Corel Draw. Contoh ya, kita pilih salah satu saja yang sudah ada. Oke. Selanjutnya, setelah didesain, cara menyimpan hasil desain. Oke. Kita anggap selesai. Tulisannya bisa ditambahkannya, ini salah satu contoh. Kalau tambahan lagi tinggal mau di copy paste, pilih ini, tekan klik kanan atau copy, biasa itu mah di sini, paste di sini. Nah, dia dua, sini tinggal masukkan tulisan yang lainnya. Akan hari Rabu tanggal 29 April 2020 jam 14.00 sampai dengan 15.00 WIB. Oke. Di sini misalkan mau desain tulisan yang lain, kita tinggal pilih kewarnaan. Warnanya ada di sebelah toolnya ada di sebelah kanan. Kita tinggal pilih warna di sini sebagai macam tulisan, warna tulisan. Kemudian untuk backgroundnya, ini untuk background pinggir kita menggunakan hitam. Nah, untuk membuat background warna tulisan jadi hitam seperti ini, ada dua warna, yaitu dengan cara klik hurufnya, ya klik objeknya gitu ya, klik objek tulisan. Kemudian untuk kasih warna dalam itu dengan pilih salah satu warna dengan cara klik mouse yang kanan, curug apa ya, telunjuk kanan, kiri berarti kiri. Oke, dengan cara klik kiri. Contoh yang ini saya ambil kuning, saya pilih yang telunjuk, diklik, nah jadi kuning. Hitamnya
pilih warna, kemudian klik dengan cara yang kanan atau jari manis, jari tengah. Nah, jadi warnanya ada dua warna. Ya, oke, intinya jadi yang untuk mewarnai warna dasar ini dengan cara pilih klik kanan. Nah, untuk warna luar pilih klik kiri. Sehingga ada dua tulisan. Oke, desain warna selesai. Oke, objek gambar. Kemudian kembali lagi ke langkah awal, misalkan karena tulisannya sedikit kurang ramai atau perlu penambahan gambar lagi, kita tinggal memilih objek yang lain dan ditempatkan di daerah yang kira-kira kurang tulisannya, kurang menarik atau kurang desainnya itu kurang full. Karena kan biasanya kalau sebuah pamflet itu full color, full gambar, picture juga semuanya full. Jadi biar menarik kelihatannya. Oke, di sini kita masukkan lagi gambar yang lain, misalkan gambar Pak Uus, nah, sama Pak ini. Tinggal drag saya, sorry, aja ya. Nah, ini ada gambar globe. Oh, kok tulisannya di sini ya? Oke, untuk membuat tulisan berada di atas objek yang lain, kita tinggal pilih objeknya atau tulisan atau apapun yang ada di lembar kerja ya, atau apapun yang ada di lembar kerja, kita pilih, kemudian kita tekan shift, lalu page up, sehingga dia posisinya ada di atas objek yang lain semuanya. Misalkan ini saya akan ke bawahkan. Kalau pengen ke bawah tinggal tekan shift lalu page down. Sehingga tulisannya atau objek yang kita pilih berada di belakang objek sebelumnya. Oke, kita perbesar misalkan jadi seperti ini. Tapi tulisan ini masih ada di paling atas. Oke, sekarang kita ubah yang lain, objek selanjutnya di sini deh. Oke, desainnya tambah desain yang lain, kita buat desain yang baru, kita buat desain setengah lingkaran. Biasanya kan ada setengah lingkaran seperti ini. Kita buat caranya tinggal pilih objek yang ada di sini, objek ini, lalu masukkan ke lembar kerjanya. Lalu disatukan dengan cara pilih interest, sehingga hanya satu potong ini saja yang kita ambil untuk bisa ditempatkan di sebelah sini misalkan. Nah, kita buat simpan di sebelah sini dengan kasih warna misalkan kuning. Ya kan, kita kasih efeknya, kita kasih seperti ini. Oke, kita akan ada efek seperti bayangan dengan dua warna, sorry. Oke. Kemudian kita misalkan ini desain yang lain misalkan dengan
tidak simetris yang ini, misalkan desain yang lainnya, cara membuat kotak ini jadi ada lengkungan seperti ini, toolnya pilih objek, kemudian pilih tool yang ini. Ya, bisa ditempatkan. Nah, ini ya, saya atas dulu. Ini dan di sini simpan. Oke. Selanjutnya tulisan apa lagi ya? Join us. Nah, yang ada harus ya. Join us. Join us. Oke. Untuk tulisan bisa disesuaikan sesuai selera mungkin. Nah, setiap selera orang beda-beda. Oke, setelah semua desain dilewati atau dilalui, selanjutnya simpan hasil desain. Simpan hasil desain yang telah kita buat. Caranya sama seperti umumnya penggunaan software atau aplikasi yang lain seperti Microsoft Word. Kita tinggal tekan Ctrl S atau simpan, ya. Kemudian beri nama, beri nama filenya, kemudian simpan di lokasi yang ditentukan. Saya di sini simpannya di desktop. Pilih desktop. Kalau simpan di tempat lain bisa pilih master atau di local disk DE. Cuman tekniknya tetap sama. Ctrl S, beri nama, kemudian tempat penyimpanan sama seperti aplikasi pada umumnya. Save, artinya menyimpan file dari Corel tersebut. Setelah disimpan, apakah jadi gambar? Tentu tidak, karena harus diekspor dengan cara file, pilih file, export. Ini tinggal klik ekspor, atau dengan cara yang cepat, Ctrl E. Dengan cara tekan Ctrl E. Karena di sini sudah ada. Untuk ekspor itu tulisannya Ctrl plus atau ditambah E. Nah, terus bisa masukkan jenis gambarnya, mau PNG atau JPEG. Di sini ada pilihan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian kita pilih mau black and white, RGB, grayscale dan sebagainya. Karena sudah RGB untuk artinya warna full gitu ya, full color. Setelah kelihatan ini previewnya, lalu pilih OK. Maka gambar terbuat sekarang. Saya simpan di JPEG. Nah, ini sudah jadi. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini gambar yang sudah jadi desainnya. Desain yang telah kita buat dari sini. Oh ini. Oke. Nah, Cara di sini ekspor nanti ada ini hasil otomatis ini. Jadi otomatis terhenti, lalu bisa take quiz now. Terus ada pertanyaan. ya. Ada Terima Google kasih Pak Form di Uus, demikian. dapat diimpor dari Google Form yang lain, true atau false. True.
Nah, benar. Kalau seandainya feedbacknya benar, kita bisa mengimpor soal dari Google Form lain yang sudah kita buat. Lanjut. Kalau salah, dia akan balik lagi, gitu. Di triggernya seperti itu. Atau yang ini Halo? misalkan ya, di sini ada poinnya. Sudah, Pak. Nah, Terima kasih pemaparannya. Saya kembalikan ke Pak. kita bisa secara manual. Bos. Baik, terima kasih Pak Mukman atas presentasinya yang sangat luar biasa. Temanya sangat menarik sekali gitu ya, membuat player dengan Corel Draw. Bapak Ibu sekalian yang hebat-hebat, tadi sudah dipaparkan bagaimana langkah dari membuat lembar kerja, kemudian membuat tulisan, kemudian diimport ke sebuah lembar kerja, maka hasilnya luar biasa. Halo, tes. Ya, Pak. Sorry, Terima kasih. Siap. Ada Pak Opik? Ada. Mumpung ini mumpung sinyalnya lagi bagus nih. Siap. Bisa ngalengit deui. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dari Pak Taufik Terima ke kasih. Papa, kemudian Pak Asep dan Pak Mukman. Pak Mukman sebelah ini, Bu Siti ya? Oh enggak, Bu Siti. punten. Baik Pak Mukman, tadi pemaparannya sangat menarik ya. Yang pertama, Iya. ada pertanyaan nih, apa sih bedanya antara pembuatan player di Corel Draw dengan di Canva gitu? Sebetulnya yang paling mudah itu di mana itu Pak kalau perbandingan? Perbandingan. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus karena itu sering ditanyakan apakah banyak aplikasi yang lebih mudah katanya. Oh tentu seperti salah satunya yaitu dengan menggunakan Canva. Oke. Sini saya coba jawab. Sebenarnya untuk desain bisa di mana saja, tapi dengan mendesain di Corel tentunya dengan yang saya kuasai gitu ya Pak ya, itu akan lebih puas gitu Pak, mandiri, lebih puas itu. Yang paling utama itu kepuasan. Karena kalau saya lihat di Canva emang desainnya bagus, tapi ya bukan buatan sendiri gitu ya Pak. Itu bedanya. Itu tergantung selera masing-masing. Tapi kalau lebih mudah itu di Canva. Baik. Kalau untuk di Corel saya rasa tentu harus ada keahlian tertentu mungkin Pak. Baik. Oke. Selain Canva, kemudian selain Corel Draw, adakah aplikasi lain Pak Makmun yang membuat desain misal Canva dan Corel Draw ini Pak? Atau memang hanya dua saja? Oh tentu masih banyak Pak. Ya. Tentunya masih banyak. Salah satunya ada Photoshop, kemudian ada bisa di PowerPoint juga bisa kan, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian di aplikasi di Android juga sekarang masih udah banyak aplikasi untuk desain seperti ini. Baik, sungguh luar biasa jawaban dari Pak Mukman sebagai pemateri. Baik Bapak Ibu hebat, adakah pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Mukman? Pak Taufik, barangkali ada pertanyaan? Ataupun Pak Asep ya? Pak Asep atau Cukup mungkin ya? Siti. Dicukupkan sekiannya. Waktunya masih ada. Waktunya masih ada. Baik, Pak Mukman. Kalau gitu materi tadi. Nggak apa-apa diulangi lagi. Materinya harusnya Pak. Dari segi apa? Harusnya panjang ya. Prakteknya gitu. Prakteknya Pak. Prakteknya gitu. Praktek. Mungkin desain cover. Pak Momen. Ya. Ya. Itu kan desain layernya ya. Kalau yang ininya apa? Cara menghapus. Kalau pengen foto nih dimasukkan ke player, terus pengen fotonya saja gitu. Pengen fotonya saja. Ya nggak ada backgroundnya gitu.
Oh iya iya iya. Heeh. Oh itu bisa Pak, bisa. Bisa dipraktekkan langsung Boleh boleh. biar menambah Bisa waktu. nambah ilmu ya. Biar Nambah nambah ilmu waktu, ya. nambah ilmu. Soalnya saya juga Kalau saya mau intinya nggak bisa untuk Corel, aduh. Saya harus kalau di latihan. Photoshop mungkin Pak ya. Kalau untuk foto, di foto biasanya saya menggunakan Photoshop mungkin Pak ya. Di Photoshop contoh misalkan ini yang Bapak nih. Ya, Kalau dari Photoshop ke Corel bisa ya Pak? bisa, bisa. Bisa. Jadi gabungan dua aplikasi tersebut, Pak. Ya. Jadi ini gimana sih view? Tadi maaf dulu, Pak. Share ya. Share apa gini ya? Ada, Pak? Yes, ya. Oke. Ya. Ada gambar Bapak, gambar Bapak dan sebagainya. Coba saya praktekkan yang gambar Bapak nih. Kita buka di Photoshop. Biasanya Pak Aus untuk desain buku itu yang paling bagus di Corel itu. Oh gitu ya. Nah itu bisa ini juga Pak. Bisa kerjasama nanti Pak. Nah, Didesainin sama Pak Muhammad. Jadi bisa Pak itu Muhammad, desain buku itu. kita punya proyek ya, proyek lagi Proyek. ini membuat buku bahasa Arab untuk haji dan umroh. Wah, tuh Pak, alhamdulillah tuh menaya proyek tuh lumayan tuh. Biar saya desain bukunya lah. Nah itu Desain Pak. covernya, desain cover, Siap. desain cover. Siapa? Nanti kerjasama Pak. Ya, amin, amin. Pak Muban, ini ada saran dan usulan dari Pak Asep ya. Yang pertama, Ya, terlalu cepat materinya. Terus yang kedua, mohon ditambah lagi teknik-teknik yang lain yang bisa dibuat di Corel. Jadi barangkali Pak Oke, Muban oke. bisa meng-up terkait hal ini Pak. oke, Maka, Pak. oke. Siap, siap. Oke, sekarang edit foto ya, belum ya? Ya. Oke, edit foto. Nah, ini. Masukkan foto Bapak Taufik. Oke. Kita masukkan objeknya, Pak. Lalu pilih tool yang ini. Tool Magic Wand Tool. Pilih Magic, lalu klikkan di sini. Nah, maka akan terseleksi warna yang akan objek yang akan kita ubah. Tentunya warna merah akan kita rubah dengan warna biru. Oke, birunya biru dongker lah, biru muda. Oke. Nah, lalu pilih warna. Kemudian pilih ALT di keyboard, ALT backspace. ALT backspace. Ulangi. Ini warna dasarnya gini. Pilih warna, setelah warna dipilih, lalu kemudian ALT backspace. Nah, warna jadi biru. Nah, untuk menghilangkan garis-garis ini, kita tinggal tekan Ctrl D. Gitu. Selanjutnya, untuk merapikan ini, pilih erase, masukkan ini Pak. Ini erase, lalu pilih objek yang belum terhapus, misalkan ini. Jadi biru kan? Oke. Satu lagi ini lah. Kita perbesar dengan pilih ini, perbesar zoom. Lalu pilih lagi erase. Seleksi. Ini cukuran. Satu lagi. Ini warnanya, rambutnya dipangkas saja Pak ya, maaf nih. Kayaknya saya kenal foto itu. Ini
ini maaf aja dipangkas sih rambutnya ya sedikit. Kita pangkas. Kita bikin lebih putih lagi Pak. Kita bikin lebih putih. Filternya apa? Sorry. Image, adjustment, kemudian black and white-nya. Wah, ini. Tangan gitu ya. Nah, ada tangan ini banyak. Lebih putih lagi gitu seperti ini. Lalu pilih ya, lalu simpan Ctrl S. Oke saja gitu. Tapi Photoshopnya punya nggak Pak software? Ada mungkinnya Pak? Belum install. Oke, kita masukkan gambarnya. Sekarang kita masukkan gambar yang sudah dibuat. Tinggal drag, enggak dia. Jadi ada. Ini Pak. Nah, mau di gimana? Mau di bulatkan ya? Si backgroundnya yang di itu tuh Pak, Yang biru. yang cuman wajahnya aja ini. Oh, wajahnya aja. Cuman badan dan wajah. Backgroundnya kosong misalkan kontrol. Backgroundnya kosong gitu kan ya Pak. Ya. Caranya itu objeknya itu di Ctrl J dulu Pak. Pilih di sini. Ini Ctrl J sehingga jadi ada 2. Kemudian hapus, klik kanan, delete layer. Yes, nah, sehingga layarnya terbuat. Pilih yang ini, erase. Nah, langsung saja biar cepat, klik aja ini, delete. Untuk bersihannya sama kayak tadi, pilih ini. Oke, baru bersihan. Oke, sehingga hanya ini saja. Oke, save. Nah, save lagi. PNG jenisnya. Kalau ini jenisnya PNG. Save. Oke. Oke, kita di desktop. Oke, masukkan objeknya ke Corel lagi. Sehingga hanya bedanya ini. Itu kan ya? Ini kan delete. Hanya orangnya saja, backgroundnya nggak ada. Ini. Di sini. Nah. Dan untuk variasinya kita buat dulu kotak seperti ini misalkan. Lalu kita buat lengkungannya dengan cara pilih yang ini, shape tool. Ini kita buat, kita masukkan fotonya di sini misalkan. Ya, lebih elegan. Hanya begini deh. Kita buat ini interest yang diambil sorry. Ini sama ini kita buat di sini misalkan Taufik sebagai kuwu
Ranca Bali. Nah, ini. Nah, ini. Iya mah kedah ka Ranca Oke. Bali gini pasca corona insyaallah. Oke, seperti inilah. Desain yang lain, tulisan dan sebagainya, kita pilih objek yang ini. Pembedanya cuman ada di sini, Pak. Pembedanya itu kalau kita pilih perbesar ini, nah ini ada dua warna di antara tulisan ini. Oke, yang ini juga belum ada backgroundnya kayaknya. Lainnya pilih yang 5. Oke, pilih apa ya? Hitam. Ini kurang gede. Oke, ini ada nggak bisa ini. Tujuh. Gede 7. Oke, itu Pak salah satunya cara crop foto kita sebagai calon bupati ini kayaknya nih. Amin. Siap sebagai tim sukses. Tim sukses seperti ini membuatnya. Mungkin untuk ini juga bisa cover buku mungkin di sini kan nanti ini Pak desainnya ya tergantung tema sih kalau buku. Di sini penulis kan suka gitu Pak. Nah, penulis di sini judul buku, pengarang dan sebagainya. Ya tergantung pesanan mungkin desain proyek. Ya baru pilih simpan, pilih file, lalu simpan, setelah simpan baru diekspor file, lalu diekspor untuk dijadikan gambar jadi. Pertama kasih nama, kemudian save tipenya mau PNG atau JPG. Kita pilih JPG aja. Ekspor. Ya, ini pilih OK. Ya, gambarnya sudah jadi. Jadinya seperti ini. Nah, ini sudah jadi gambar yang telah dibuat. Oke, sudah masih ada waktunya Pak? Banyak? Waktunya 14.51. Saya kira untuk sementara dicukupkan ya? dulu Pak. Ya, sambil nunggu ya? barangkali ada pertanyaan dari Pak Asep, dari Bu Siti, dari Pak Taufik gitu ya. Kalaulah tidak ada pertanyaan, untuk lebih jelasnya mungkin bisa menghubungi secara pribadi kepada pemateri yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang hebat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah terselenggara terkait materi membuat player dengan CorelDRAW yang telah disampaikan oleh Pak Mukman Mkom. Baik, Pak Mukman, barangkali 3 kalimat terkait materi kesempatan kali ini sebagai closing statement-nya Pak, mangga. Oke. 3 closing statement mudah, murah, efisien. Baik. Mudah. Baik, Bapak Ibu hebat, mudah, murah, efisien sebagai closing statement yang sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Muman. Saya ada sebuah kata mutiara ya. Sebelum disampaikan kepada host, bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Sekali lagi, Iya benar. bisa karena biasa, biasa karena dipaksa.
Barangkali itu sebagai penutup. Ya. Jadi kalau mau bisa itu harus dipaksa ya Pak ya? Salah satunya, Pak. Salah satunya. Kalau mau bisa bahasa Arab juga mungkin seperti itu Pak ya? Harus dipaksa, Pak. Harus dipaksa. Baik Bapak Ibu hebat dengan pemanitia yang super hebat. Barangkali saya sebagai moderator sampai di sini dulu. Selanjutnya saya serahkan kepada host yang sangat luar biasa juga. Mangga Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Topik, apunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muman dan juga Pak Uus. Materinya luar biasa Pak Muman. Sangat menguasai dan juga tadi yang terakhir betul bisa itu karena dipaksa karena terpaksa. Dan skill untuk Corel ataupun Photoshop ini sebetulnya lumayan sulit juga dan Pak Muman menguasainya dan juga itu kan bisa jadi satu inovasi juga nanti buat anak-anak ataupun mungkin mahasiswa Pak Muman ya. Pak Muman maupun Pak Uus, terima kasih telah mohon maaf nih. Lapar nih Pak. Terima kasih telah apabila ada salah kata dari saya, dan alhamdulillah mungkin kita tutup sesi 3 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.